Ada satu hal menarik yang selalu gue lihat di banyak kota di Indonesia. Kalau ada sebuah ruko kecil yang buka tiap hari, jamnya konsisten, pelayanannya ramah, stok lengkap, dan harganya masuk akal, besar kemungkinan itu usaha orang Tionghoa. Dan lucunya, seringkali usaha itu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Warung kecil pinggir jalan, toko kelontong sempit, jualan gorengan, es mambo, atau barang-barang receh. Tapi 5-10 tahun kemudian, tiba-tiba dia punya toko yang lebih besar. Tambah freezer, tambah etalase, tambah gudang, bahkan ada yang akhirnya buka minimarket, ada yang buka cabang, ada yang jadi distributor, semua dari bawah, semua dari nol, semua dari hal yang kelihatan sepele. Dan banyak orang cuma lihat hasil akhirnya sambil bilang, wajarlah, orang Cina mah kaya-kaya. Padahal mereka nggak lihat proses berlapis yang udah berlangsung dari generasi ke generasi. Mereka nggak lihat pola pikirnya, mereka nggak lihat strateginya. Mereka nggak lihat bagaimana satu keputusan kecil, kalau dilakukan setiap hari bisa ngeboost bisnis secara konsisten. Makanya gue bikin video ini. Bukan untuk bikin lu ikut-ikutan stereotip. Bukan untuk glorifikasi satu etnis, tapi untuk ngasih tahu mindset dan cara dagang yang udah terbukti kerja puluhan tahun, yang sebenarnya bisa ditiru sama siapapun. Karena bisnis itu bukan soal etnis. Bisnis itu soal pola pikir, kebiasaan, dan cara main. Dan faktanya, banyak pedagang Tionghoa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, tapi gila efeknya untuk jangka panjang. Mereka nggak selalu mulai dengan modal besar, nggak selalu punya stok mewah, nggak selalu punya tempat strategis, tapi mereka punya cara main yang khas. Konsisten, hemat, fokus, sabar, dan punya logika dagang yang kuat, dan justru itu yang bikin bisnis kecil mereka bisa tumbuh pelan, tapi pasti nggak peduli zaman berubah, ekonomi naik turun, atau pesaing bermunculan. Hari ini gue bakal bongkar 5 pola pikir dagang ala orang Tionghoa yang bisa bikin bisnis kecil jadi bisnis besar, yang bisa lu tiru mentah-mentah kalau lu mau usaha, lu bertahan dan berkembang. Dan gue gabungin ini bukan dari teori doang. Ini gue rangkum dari cerita pedagang asli, pengalaman lapangan, data nyata, sama pola yang selalu berulang dari generasi ke generasi. Kalau lu beneran serius mau naikin bisnis lu harus pahami cara mereka mikir, bukan cuma cara mereka jualan. Siap, mari kita sikat. 1. Fokus konsistensi dan pelanggan. Kalau lu perhatiin ada satu kebiasaan pedagang Tionghoa yang nyaris selalu sama dimanapun. Mereka nggak pernah meremehkan pembeli sekecil apapun. Ada yang beli permen Rp500, dilayani. Ada yang cuma beli 1 sachet kopi, disenyumin. Ada yang cuma nanya harga tapi nggak jadi beli, tetap dijawab baik-baik. Buat mereka, setiap pembeli itu bibit. Hari ini kecil, besok bisa besar. Hari ini cuma beli 1, besok bisa belanja untuk 1 keluarga. Hari ini cuma lewat, besok bisa jadi pelanggan rutin. Dan ini bukan sekedar teori. Ini strategi bertahan hidup yang udah berjalan puluhan tahun. Konsep besarnya, konsistensi adalah jalan menuju kepercayaan. Pedagang Tionghoa punya mindset sederhana tapi sangat kuat. Kalau lu mau orang balik lagi, bikin mereka nyaman. Kalau lu mau orang percaya, jangan bohongin mereka. Makanya lu bakal jarang banget lihat toko Tionghoa yang marah-marah, jutek, atau pasang muka ribet waktu dilayani. Karena mereka tahu, pelanggan itu bukan sekadar orang yang ngasih uang hari ini, tapi aliran rezeki jangka panjang. Dan trust itu dibangun bukan dari promosi besar, tapi dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Buka toko tepat waktu, senyum, jawab jujur, ngaku kalau barang ada yang kualitasnya medium, ngingetin kalau ada yang lebih bagus meski marginnya kecil, kasih harga wajar, pelayanan cepat dan rapi. Semua ini kelihatannya remeh, tapi justru yang remeh ini yang bikin customer balik lagi. Strategi utama, perputaran uang lebih penting daripada untung instan. Pedagang Tionghoa itu pahami satu hukum penting dalam dagang. Yang bikin lu kaya bukan margin besar, tapi barang lu berputar cepat. Mereka lebih seneng jual sedikit untung tapi barang keluar terus, daripada pasang harga tinggi tapi pembeli sepi. Karena kalau barang muter, duit muter. Kalau duit muter, bisnis hidup. Kalau bisnis hidup, dia bisa berkembang. Ini sebabnya banyak toko Tionghoa selalu punya stok lengkap. Karena mereka tahu pelanggan paling males kalau datang dan barangnya kosong. Semakin lengkap barang lu, semakin sering orang balik, semakin cepat duit muter. Satu hal yang jarang dipahami orang. Konsistensi menang lawan segalanya. Banyak bisnis gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena pemiliknya nggak konsisten. Buka toko suka-suka, mood jualan berubah-ubah, pelayanan bagus cuman kalau hatinya lagi enak, nggak jaga hubungan sama pembeli kecil. Sementara pedagang Tionghoa percaya, lu boleh nggak pinter, lu boleh nggak punya modal, tapi kalau lu konsisten, lu menang. Dan ini pola yang selalu sama. Toko yang konsisten bakal ngambil pelanggan toko yang moody.
Fokus utama pedagang Tionghoa bukan cuan besar hari ini, tapi membangun dasar bisnis yang bikin pelanggan balik terus. Mereka menanam satu hal yang jadi kunci, kepercayaan, dan itu dibangun dari pelayanan konsisten yang nggak pernah putus. Karena buat mereka, bisnis itu bukan soal jualan barang, bisnis itu soal melayani manusia. 2. Disiplin keuangan sangat ketat. Ini salah satu rahasia terbesar yang jarang dibahas, tapi justru paling menentukan umur sebuah bisnis. Orang Tionghoa itu punya prinsip yang keras soal satu hal, uang usaha bukan uang pribadi. Dan uang pribadi nggak boleh menyentuh uang usaha. Buat banyak pedagang Tionghoa, pembukuan itu bukan sekadar catatan, tapi pagar yang menjaga usaha mereka tetap hidup. Mereka punya kas khusus, setiap rupiah yang masuk ke toko dan mau itu recehan, kembalian, pembelian kecil, baru semua dimasukin ke kas usaha, bukan ke dompet pribadi. Dan uang itu nggak boleh keluar kecuali untuk hal yang bikin usaha makin kuat. Nambah stok, beli barang yang paling laku, upgrade alat produksi, sewa gudang kecil, perbaikan toko, beli freezer kedua, tambah etalase. Bukan buat beli HP mahal, kredit motor mewah, nongkrong tiap malam gaya hidup sok kaya demi kelihatan sukses. Buat mereka, bisnis itu ibarat bayi. Kalau lu ambil makanannya buat pamer ke orang lain, ya bayi itu mati. Mereka paham, uang yang diputar terus itu bisnis tumbuh terus. Stok makin lengkap, pelanggan makin percaya, perputaran makin cepat, margin makin stabil, usaha makin gede. Inilah kenapa banyak pedagang Tionghoa bisa mulai dari toko kecil tapi akhirnya punya ruko, punya cabang, bahkan jadi supplier. Bukan karena hoki, bukan karena modal awal besar, tapi karena mereka nggak makan modal. Dan ada satu prinsip yang sering gua dengar dari mereka. Hasil usaha itu bukan penghasilan. Hasil usaha itu modal untuk bikin usaha lebih kuat. Mereka ngambil uang pribadi secukupnya, sekadar buat hidup. Bukan buat pamer, bukan buat ngerasa sukses. Mereka percaya kalau usaha udah kuat, penghasilan akan datang dengan sendirinya. Di saat banyak orang baru dapat untung dikit langsung ganti gaya hidup, pedagang Tionghoa justru ngumpulin untung itu buat bikin bisnisnya tahan banting. Makanya bisnis mereka bisa lewat bertahun-tahun. Ngelewatin krisis, ngelewatin perubahan tren, ngelewatin pesaing yang cuman panas di awal. Karena fondasi mereka bukan nekat, fondasi mereka disiplin. 3. Berani mulai dari bawah. Salah satu pola pikir paling kuat yang dimiliki banyak pedagang Tionghoa adalah ini. Mereka nggak pernah gengsi mulai dari bawah, benar-benar dari bawah, bahkan dari sesuatu yang kelihatan kecil, receh, atau nggak prestisius sama sekali. Buat mereka, yang penting roda usaha harus muter dulu. Nggak peduli dimulai dari apa, yang penting jalan. Makanya lu sering banget lihat cerita kayak gini. Ada yang mulai dari jualan es mambo buatan sendiri di depan rumah. Ada yang jualan air minum dingin modal kulkas bekas. Ada yang buka warung kecil cuma dengan rak kayu seadanya. Ada yang mulai dari jualan 1-2 box mie instan buat tetangga. Mungkin orang lain lihatnya remeh. Tapi di kepala mereka itu bukan bisnis kecil, itu pondasi. Karena mereka ngerti satu prinsip sederhana, bisnis itu bukan menunggu modal besar tapi memulai dari kemampuan yang ada. Baru setelah roda usaha muter, barulah mereka mainin strategi yang udah diwariskan turun-temurun. Keuntungan kecil dikumpulin bukan dihabiskan. Dapat untung Rp20.000 hari ini, masuk ke kas usaha. Dapat Rp50.000 besok, masuk lagi buat nambah stok. Terus diulang tiap hari, tiap minggu, nggak nyadar tiba-tiba dari cuma jualan es mambo beli freezer. Dari freezer 1 tambah 1 lagi. Dari jualan minuman, jadi warung kecil. Dari warung kecil jadi toko kelontong. Dari kelontong bisa buka minimarket. Dari minimarket bisa buka cabang. Dari cabang bisa jadi distributor. Semua itu bukan terjadi dalam 1 tahun. Kadang perlu 5 tahun. Kadang 10 tahun. Tapi mereka nggak peduli kecepatan. Mereka fokus pada ketepatan. Dan ini yang jarang dimiliki banyak orang. Orang lain nunggu modal 50 juta biar bisa buka bisnis sekali jadi. Mereka mulai dulu modal 200.000, yang penting jalan. Orang lain nunggu situasi ideal. Mereka ngebangun situasi idealnya sedikit demi sedikit. Orang lain mikirin biar kelihatan keren. Mereka mikirin biar roda muter dulu. Makanya bisnis mereka kuat banget akarnya. Karena dibangun dari sesuatu yang pelan, kecil, konsisten, dan disiksa sama waktu. Dan yang paling penting, mereka nggak malu terlihat kecil. Karena mereka tahu yang kecil hari ini bisa aja jadi raksasa besok. Syaratnya cuma satu, berani mulai dari bawah terus jangan berhenti naik. 4. Kerja keras dan strategi operasional. Salah satu hal yang bikin pedagang Tionghoa beda dari kebanyakan orang adalah kombinasi antara kerja keras dan cara kerja yang rapi. Mereka bukan cuma rajin, mereka punya sistem. Lu pasti pernah lihat toko kelontong Cina yang udah buka jam 6 pagi padahal toko sebelah baru buka jam 8. Dan mereka nggak tutup-tutup sampai malam. Itu bukan kebetulan, bukan cari capek, bukan sekadar rajin.
Itu strategi operasional, karena mereka tahu satu hal yang sering dilupain banyak pedagang. Pelanggan pertama sering jadi pelanggan tetap, dan siapa yang buka paling pagi, dia yang dapat uang pembuka hari. Tapi kerja keras mereka bukan sekadar soal jam buka. Mereka ngelakuin hal yang jarang banget dilakukan pedagang lain. 1. Semua anggota keluarga ikut terlibat. Ini bukan soal eksploitasi, ini soal kolektif. Kalau satu keluarga punya usaha kecil, semua yang bisa bantu. Ada yang jaga toko, ada yang catat transaksi, ada yang belanja ke grosir, ada yang bersihin etalase, ada yang bantu kemas barang. Apa efeknya? Biaya tenaga kerja rendah, operasional lebih efisien, modal usaha bisa diputar lebih cepat. Sementara banyak usaha lain masih boros di bagian ini. 2. Disiplin mencatat setiap transaksi. Ini hal yang kelihatannya sepele banget, tapi dampaknya brutal. Pedagang Tionghoa nggak pernah mengandalkan ingatan. Semua dicatat, dari transaksi kecil sampai pembelian besar. Kenapa? Karena mereka tahu. Catatan rapi itu tahu barang mana yang laku dan mana yang mati. Catatan rapi itu bisa ngitung untung rugi sebenarnya. Catatan rapi itu bisa ambil keputusan cepat. Banyak pedagang gulung tikar bukan karena kalah saing, tapi karena mereka nggak tahu angka mereka sendiri. 3. Stok barang laku tidak boleh kosong. Ini prinsip sakral. Kalau barang paling laku kosong, bukan cuma lu kehilangan uang hari itu, tapi lu bisa kehilangan pelanggan untuk selamanya. Makanya mereka pantengin pola. Barang apa yang paling sering dicari? Kapan biasanya habis? Berapa turnover rate-nya? Kapan waktu terbaik restock? Mereka nggak mau pelanggan datang dan pulang dengan kecewa cuma karena stok kosong. Di bisnis kecil, itu dosa besar. 4. Buka lebih cepat dari pesaing. Ini bukan soal gengsi, ini soal positioning. Kalau pedagang lain buka jam 9, mereka buka jam 7. Kalau yang lain buka jam 7, mereka buka jam 6. Tujuannya satu, jadi toko pertama dalam pikiran pelanggan. Karena orang jarang banding-banding harga kalau mereka udah terbiasa beli di tempat yang sama. Terutama kalau tokonya buka paling pagi dan paling ready. Ini cara sederhana tapi efektif buat nyuri pangsa pasar tanpa perang harga. Pedagang Tionghoa bukan cuma bekerja keras. Mereka bekerja keras dengan cara yang cerdas, sistematis, dan punya pola main jelas. Mereka ngerti bahwa bisnis kecil cuma bisa tumbuh kalau operasionalnya efisien. Pelanggan harus dilayani dengan konsisten, catatan harus rapi, stok harus lengkap, dan toko harus selalu jadi pilihan pertama. Inilah yang bikin bisnis kecil mereka kelihatan biasa aja di depan, tapi pelan-pelan berubah jadi mesin uang yang stabil. 5. Mental jangka panjang dan jaringan. Salah satu rahasia terbesar pedagang Tionghoa itu sebenarnya sederhana. Mereka nggak pernah mikir buat hari ini doang. Pola pikir mereka selalu kayak ini. Kalau gua jalanin ini 5 tahun, 10 tahun, akan jadi apa? Itu sebabnya banyak bisnis mereka kelihatan kokoh. Bukan karena awalnya besar, tapi karena visi mereka panjang. Mereka nggak ngebangun usaha buat dapat uang cepat terus foya-foya. Nggak ada istilah, hari ini untung banyak, langsung beli HP baru. Yang ada malah sebaliknya, untungnya berapa, masukin lagi buat nambah stok. Sistem mereka tuh, untung diputar, stok naik, omzet naik, untung naik, diputar lagi. Dan siklus ini diulang terus tanpa jeda, tanpa tergoda buat pamer, tanpa kebutuhan buat kelihatan kaya. Makanya bisnis mereka selalu berkembang meski pelan. Karena prinsip mereka lebih baik pelan tapi pasti daripada cepat tapi bocor. Mereka juga punya mental baja ketika jatuh. Pedagang Tionghoa itu hampir semuanya punya cerita pahit. Ada yang stoknya habis kebakar, ada yang rugi puluhan juta karena barang basi, ada yang dicurangi pemasok, ada yang usaha sepi bertahun-tahun, tapi mentalnya beda. Kalau jatuh mereka nggak berhenti, mereka cuma bilang bahwa gagal ini cuma bagian dari perjalanan panjang. Dan mereka ngerti bahwa kegagalan itu bukan tanda untuk berhenti, tapi tanda kalau strategi harus disesuaikan. Dan itu yang bikin mereka bertahan lebih lama dari pesaing yang mentalnya tipis. Lalu ada satu lagi pondasi yang sering orang Indonesia lewatkan, jaringan. Buat pedagang Tionghoa, jaringan itu bukan sekadar nomor telepon. Jaringan itu adalah aset yang nilainya lebih besar dari uang tunai. Mereka jaga hubungan sama pemasok. Bukan dengan cara basa-basi, tapi dengan cara bayar tepat waktu, jujur soal kualitas barang, beli rutin walaupun sedikit, nggak ngerepotin tanpa alasan, nggak ngutang kalau nggak benar-benar perlu. Hasilnya apa? Pemasok ngasih harga lebih murah. Dikasih akses barang lebih cepat, diprioritaskan kalau ada stok terbatas. Bahkan kadang dikasih info duluan kalau harga mau naik. Itu kekuatan jaringan, belum lagi kongsi alias hubungan dengan sesama pedagang. Mereka sering saling bantu, saling rekomendasi, bahkan saling lindungi. Kalau satu toko nggak punya barang, dia arahkan ke toko temennya. Nggak takut pelanggan lari. Yang penting hubungan hidup. Karena di dunia dagang, punya jaringan kuat, punya pondasi untuk berkembang tanpa takut jatuh. Dan disinilah mental jangka panjang mereka bersinar. Mereka nggak mikir gua untung sekarang.
Mereka mikir gue bangun hubungan 20 tahun. Itulah alasan kenapa toko mereka tahan 10-30 tahun, sementara banyak bisnis lain cuma bertahan 1-2 tahun lalu tutup. Kalau lu gabungin semua, mental panjang, disiplin muter uang, dan jaringan kuat, lu bakal lihat pola yang sama. Usaha kecil bisa jadi usaha besar, bukan karena modalnya besar, tapi karena mentalnya kuat. Penutup dan kesimpulan. Kalau lu perhatiin baik-baik, semua pola dagang orang Tionghoa itu selalu kembali ke satu akar. Mentalitas jangka panjang. Mereka nggak buru-buru pamer, nggak buru-buru ngerasain hasil, nggak buru-buru kelihatan sukses. Tapi mereka jalan stabil, mereka tahan banting, mereka konsisten sama hal yang sama setiap hari. Hal-hal kecil yang kalau digabung berubah jadi fondasi bisnis yang kokoh banget. Dan mungkin itulah yang kadang hilang dalam cara banyak orang sekarang memulai usaha. Semua maunya cepat, semua maunya instan, semua maunya viral. Padahal bisnis itu bukan lomba lari 100 meter. Bisnis itu maraton panjang. Yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahan lama. Lu nggak perlu terlahir dari etnis tertentu untuk punya kesuksesan. Yang lu butuhkan cuma cara berpikir yang tepat, komitmen yang stabil, dan keberanian untuk mulai dari yang kecil tapi dijalani dengan serius. Ingat, bisnis kecil nggak akan pernah bisa besar kalau cara mikirnya masih kecil. Tapi bisnis sekecil apapun bisa berkembang kalau mentalitas lu berkembang duluan. Kalau lu suka konten kayak gini, yang bahas mindset, strategi dagang, dan cara mikir yang bikin hidup lu naik level, jangan lupa like videonya biar gue tahu lu mau lebih banyak konten model begini. Terima kasih banget buat lu yang udah nonton sampai akhir. Lu hebat karena lu mau belajar dan mau ngerti cara main yang lebih dalam. Gue tunggu lu di video selanjutnya.